Baik, di materi saya selanjutnya ini saya akan mencoba menjelaskan terkait persamaan regresi, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan regresi itu seperti apa, perbedaan regresi sama korelasi itu bagaimana, kemudian syarat-syarat melakukan regresi linear itu variabel bebasnya ada berapa, kemudian variabel terikatnya itu seperti apa, sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan soalnya. Nah, di persamaan regresi linear ini ada persamaan umum sederhananya ya. Untuk menentukan persamaan umum regresi yang paling sederhana, yaitu kita menggunakan satu fungsi tujuan atau satu variabel tujuan, yaitu y, dan x sebagai variabel bebas, y sebagai variabel terikat. Di sini ada sebuah persamaan di mana y sama dengan a plus bx ditambahkan dengan epsilon. Nah, y di sini dia adalah suatu nilai yang akan kita ramalkan, atau Y itu adalah tujuan kita. Kalau kita ibaratnya kita mau meningkatkan sebuah penjualan, berarti tujuan kita yang pertama adalah meningkatkan sebuah penjualan atau nilai yang akan kita ramalkan atau yang kita tuju. Jadi penjualan itu kita sebut sebagai Y. Kemudian A di sini disebut sebagai konstanta, itu isinya itu angka, ditambahkan dengan B dikalikan X, berarti B-nya ini koefisien regresi, di mana koefisien regresi ini berarti angka yang dia menjadi satu dengan sebuah variabel bebas. Jadi B di sini adalah pengalinya si X, variabel X. Kemudian X-nya sendiri adalah variabel bebas. Jadi variabel bebasnya di sini hanya satu, yaitu X aja. Tentu variabel bebas ini sangat macam-macam. Kalian bisa mengambil contoh saja, simpelnya gini. Kalau kita tadi mau meningkatkan penjualan, berarti di situ kita harus mengadakan diskon. Berarti diskon itu adalah variabel bebasnya. Jadi tentu ada banyak lagi untuk meningkatkan penjualan selain ada diskonnya. Nah, untuk persamaan umum persamaan regresinya itu dibuat berdasarkan rumus berikut. Jadi untuk setiap B dan setiap A itu kita buat dengan menggunakan rumus untuk B sama dengan N. N di sini adalah banyaknya sampel ya. Di sini banyaknya sampel. Sigma XY berarti jumlahan dari X dikalikan Y, dikurangi sigma X berarti jumlahan X, dikalikan dengan sigma Y berarti jumlahannya Y, dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat berarti sampel dikalikan X kuadrat yang dijumlahkan, dikurangi dengan sigma X kemudian yang dijumlahkan. Jadi yang kedua ini bedanya dia dijumlahkan dulu baru dikuadratin. Kalau yang ini dikuadratin dulu baru dijumlahin. Nah, untuk A itu rumusnya sigma Y dikurangi dengan B dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N, yaitu sampelnya gitu ya. Jadi kita tinggal menjumlah beberapa nilai variabel dari si Y dan si X nya. Nah, sekarang akan saya contohkan. Ada seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Jadi di sini ada seorang manajer ya. Manajer itu bagiannya promosi. Kemudian dia ingin melakukan sebuah periklanan terhadap barang-barang yang dia jual. Tentu di sini karena ada banyak kompetitor di kalangan-kalangan penjualan yang sejenis. Si manajer ini sebenarnya itu tidak perlu melakukan kayak semacam teknik coba-coba, nggak perlu seperti itu. Tetapi dia itu hanya langsung melakukan riset. Jadi dia mencoba sesuatu yang sudah ada datanya. Jadi tidak mencoba-coba, misalkan kalau saya mau beriklan 1 efeknya gimana, kalau beriklan 2 efeknya gimana, kalau beriklan 3 efeknya gimana. Sebenarnya teknik coba-coba itu nggak salah, tetapi memang efisien dan tidaknya itu perlu diperhatikan. Karena di sini sudah ada banyak kompetitor sejenis, maka dia dapat mengambil 8 sampel yang menjadi patokan data dia untuk melakukan sebuah analisa regresi. Yang nantinya dugaannya kita semua berstatement bahwa ketika sebuah perusahaan itu melakukan iklan, atau kalian punya toko kalian iklanin di IG gitu ya. Kemudian toko kalian langsung banyak yang didatangi, seenggaknya nggak banyak pun tetapi ada sebuah peningkatan. Statement kita setuju seperti itu kan. Jadi ketika kita melakukan periklanan ya efeknya entah besar entah kecil pasti ada berdampak di usaha kita. Begitupun di perusahaan manajer pemasaran ini.
Jadi kita di awal udah statement bahwa ketika kita melakukan periklanan, maka usaha kita akan meningkat dari segi penjualan. Itu ya. Nah, sekarang ini nggak perlu saya jelasin. Ini hanya boleh dibaca aja. Nah, saya langsung masuk ke tahapannya aja. Yang pertama, di sini manajer tadi akan mengambil 8 sampel dari perusahaan yang berbeda. Berarti di sini ada 8 perusahaan yang berbeda. Kemudian data dikumpulkannya seperti ini. Jadi ada penjualan. Penjualan di sini adalah hasil dari periklanan atau promosi. 16 dia laku 61, 34 dia laku 84, 23 dia laku 70 dan seterusnya 22 dia laku 77. Jadi setiap variabel yang di atas ini adalah variabel Y atau variabel penjualannya, variabel yang di bawah itu variabel X atau variabel bebasnya. Oke, setelah kita punya data tabel seperti ini, maka kita harus membuat sebuah tabel tambahan. Kalau tadi di atas kita butuh rumus yaitu X dikalikan Y, sigma X, sigma Y, X kuadrat, dan sigma X dikuadratin, maka di bawah kita boleh membuat tabel-tabel seperti itu. Jadinya, nah ini. Jadi kita harus membuat tabel Y-nya kita jadikan ke bawah. Tadi kan mendatar, sekarang tegak ya. Kemudian X-nya kita tulis lagi. Karena di rumus tadi kita membutuhkan nilai X dikalikan Y, berarti di sini tinggal X dikalikan Y aja. Jadi 64 dikalikan 20, 61 dikalikan 16, 84 dikalikan 34, 70 dikalikan 23. Hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat ini ya simpel aja, 20 dikuadratin jadi 400, 16 dikuadratin jadi 256, 34 dikuadratin jadi 1156. Yang Y kuadrat juga sama, 64 dikuadratin jadi 4096, 77 dikuadratin jadi 5929. Nah, yang paling bawah ini adalah jumlahnya atau sigmanya. Jadi seluruh ini dijumlahin, ketemunya 608. Ketemunya 192. Ini untuk seluruh tabelnya ya, dari atas sampai ke bawah sampai sini, kemudian ini sampai sini, ketemunya jumlahnya ini, jumlahnya ini, jumlahnya ini. Jadi untuk setiap kolomnya ada jumlahnya. Oke. Kalau kita udah membuat tabel ini, saya akan jelasin sebenarnya caranya untuk melakukan regresi itu seperti apa toh, Pak? Nah, di sini ada 7. Itu untuk melakukan analisa regresi, kita harus melakukan 7 tahapan step, di mana yang ke-8 itu adalah kesimpulan. Jadi yang pertama kita harus membuat persamaan regresinya. Nah, berarti di sini kita nanti akan membuat Y sama dengan A plus B BX. Kemudian nilai prediksi itu adalah nilai yang kita dapat berdasarkan dengan nilai regresi yang telah kita buat. Kemudian koefisien determinasi, yaitu kita akan membuat sebuah koefisien, di mana koefisien yang ada di sini yang kita dapatkan, kita akan cek apakah koefisien itu benar atau salah setelah kita dapatkan dari persamaan umum regresi yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita ketemu nilai dari kesalahan bakunya, maka kita harus cek dulu kesalahan baku koefisien regresinya. Jadi semua persamaan regresi yang telah kita buat nanti akan kita cek. Jadi untuk info aja, setiap kita punya data, kita bisa melakukan bentuk pemodelan dari persamaan regresi. Nah, persamaan regresinya itu jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya cuma 1, tapi data kalian boleh banyak. Boleh 8, 10, 11, 15, 20, itu boleh, bebas. Kemudian kita akan cek nilai F-hitung. Nah, untuk nilai F-hitung ini adalah kita akan mengecek apakah persamaan regresi kita itu baik atau jelek. Kalau baik berarti akan berdampak baik, kalau jelek pasti akan berdampak buruk. Nah, kita tadi tahu bahwa iklan tadi kan memiliki pengaruh terhadap penjualan. Nah, kita akan cek di F dari persamaan regresinya dulu. Kalau persamaan regresinya itu baik, nanti kita cek di nilai T hitung, di mana apakah ada pengaruhnya nilai regresi yang baik itu terhadap penjualan kita secara realnya, kayak gitu. Kemudian kesimpulan ini berarti kita menyimpulkan apa yang telah kita buat dari 1 sampai 7 itu tadi. Oke, selanjutnya ini tadi ya, untuk membuat tabelnya seperti ini berarti
pertama yang harus kita buat yaitu persamaan regresi, di mana persamaan regresi ini di sini ya, nomor 1. Untuk membuat persamaan regresi berarti kita harus menentukan nilai A dan B, di mana nilai A dan B itu kita udah tahu rumusnya tadi. Nah, rumusnya yaitu N dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X baru dikuadratin. Jangan khawatir untuk untuk formula analisa regresi, dan misalkan nanti Pak kalau UAS gimana, rumusnya terlalu banyak. Oke, jadi untuk statistik saya selalu open book karena dimanapun tempat bekerjanya statistik itu kebanyakan kita harus pakai software. Namun demikian pakai software juga tentu terkait dengan datanya seberapa. Jika datanya itu terlalu kecil, maka dengan software pun sebenarnya kita juga melakukan sebuah kurang efisien aja, dan kita perlu perangkat di tempat tersebut. Tetapi kalau kita tahu dasar perhitungannya, sebenarnya kalau di software itu kalian nggak akan ketemu nilai A, nilai B gitu, nggak akan ketemu. Kalian pasti akan langsung menemukan nilai si Y. Kemudian tadi kalau ada koefisiennya langsung muncul koefisiennya aja. Kalian nggak akan pernah tahu itu didapat dari mana. Jadi saya akan mengajarkan dari dasar. Oh, ternyata nilai angka-angka ini didapatkan dari seperti ini loh. Logikanya kalian ketika mengetahui dasarnya menggunakan software, misalkan kalau kita di kampus pakai SPSS, kemudian di tempat kerja kalian pakai Minitab, kemudian di tempat kerja lain pakai WinKSB, di tempat kerja lain ada yang menggunakan beberapa aplikasi yang khusus untuk perusahaan mereka sendiri. Ya kalian udah tahu dasarnya gitu, jadi nggak ada alasan untuk ketika kalian misalkan kerja di PT Avian gitu ya, misalkan Pak saya dulu pakai SPSS, nah nanti juga akan ya susah juga untuk mereka mengadaptasikan kalian karena kalian nggak tahu asal usul dari perhitungannya gitu ya. Tapi tetap dasar ini sebagai acuan sebuah program itu dibuat. Jadi saya rasa nggak akan ada ruginya kalian belajar dari dasar gitu ya. Oke, untuk yang pertama. Untuk yang B, berarti kan N dikalikan dengan sigma Y dikurangi sigma X kali ke sigma Y dan seterusnya ya. Nah, nilai-nilai yang ada di B ini sebenarnya kan sudah ada di tabel yang kalian buat tadi. Dimana N itu banyaknya sampel, berarti tulis saja 8. Sigma XY itu berarti jumlahan X dikalikan Y. X dikalikan Y itu kan ini. Kalau kita jumlahin, berarti kan nilainya ini 5032. Nah, saya hapus dulu. Oke. Jadi tabel ini akan memudahkan kalian untuk melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya pun juga kalau di ujian saya bebas ya, pakai kalkulator boleh ya. Oke. Untuk jumlah dari sigma Y itu sama dengan 5032. Nah, 5032 itu berarti 15032 atau 15.032 itu ini ya, tinggal dimasukin aja, dikurangi sigma X dikalikan sigma Y. Sigma X nya tadi berapa? 192 ini ya, kemudian sigma Y nya itu yang ini 608, tinggal dimasukin aja di sini dan di sini. Kemudian 8, rumusnya N nya 8 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 4902, sigma X kuadrat ini ya, X kuadratnya ini 4902. Jadi jatuhnya di sini. Kemudian dikurangi dengan sigma X baru dikuadratin. Nah, sigma X-nya kan 192. Berarti kan tinggal dikuadratin. Dihitung biasa, yang penjumlahan dihitung dulu, kemudian baru dikurangin kayak gitu ya. Sebagai dasar matematik ketemunya 1,497 untuk B-nya. Oke, saya rasa ini perhitungannya gampang sekali ya. Tinggal kalian masukin angka yang ada di rumusnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung A itu adalah sigma Y dikurangi B dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma Y udah ada, sigma Y tadi 608 di atas. B-nya ketemu 1497, tinggal dimasukin. Sigma X udah ketemu 192 yang ini tadi, tinggal dimasukin segini. N-nya kita tahu sampelnya ada 8, ya udah tinggal dihitung aja. Ketemunya 40,082. Nah, ketika kita udah mendapatkan nilai
B dan A atau A dan B, kita dapat menentukan persamaan umum regresinya. Nah, ini sama dengan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Ingat, di A plus BX ini kalian tinggal memasukin aja. A-nya itu 4082, tinggal dimasukin di sini. B-nya tadi 1497, tinggal masukin di sini. Ada X-nya, ya udah ditambahin X. Karena X adalah variabel bebas. Ditambahkan dengan E. Pak, E itu apa? Di atas tadi juga ada. E itu simbolnya kayak gini, epsilon atau nilai residu. Nilai residu. Nah, dari tadi nilai residu itu nggak saya singgung, nggak saya sebutkan. Ya karena memang nilai residu itu adalah nilai tambahan. Nilai tambahan apabila suatu nilai itu benar-benar kecil, dia tidak berdampak atau tidak memiliki regresi, maksud saya tidak memiliki pengaruh terhadap fungsi yang telah kita buat dari persamaannya. Jadi contohnya kalau saya punya 1,73543 kemudian saya bulatkan menjadi 173, nilai dari 0,00543 itu sama dengan epsilonnya atau nilai residunya. Jadi nilai yang sangat kecil yang kita bulatkan, yang kita anggap aja nggak akan masalah kayak gitu ya. Jadi untuk nilai E, nilai residu kita hiraukan. Tetapi kalau di komputer pasti kalian akan menemukan nilai residu karena di komputer perhitungannya detail sampai di koma yang 8 ke belakang juga tetap kalian hitung gitu ya. Kalau di komputer otomatis, tapi kalau di sini kan ya namanya manual, nggak mungkin kita menghitung sampai ke koma 10 angka di belakang koma gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Itu untuk nomor 1, yaitu membuat persamaan regresinya. Jadi persamaan regresi kita itu ini, Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497X. Situ aja, nggak ada plus E-nya. Nah, kemudian kalau kita udah punya persamaan regresi, dibuat apa Pak? Dibuat untuk menentukan nilai prediksi. Nah, nilai prediksi kita itu berdasarkan dari variabel X, variabel bebas. Tadi kan ada Y, kemudian ada X, di mana X-nya itu promosi, Y-nya itu penjualan. Nah, X-nya itu kan tadi ada 20, kemudian ada 16, kemudian ada 34. Hasilnya di atas tadi tabelnya ada siapa? Ada 64, ada 61, ada 84, ada 70, ada 88, 92, dan seterusnya ya. Tetapi yang kita perhatikan itu adalah variabel X-nya, karena persamaan regresi kita itu menggunakan variabel X yang lama untuk menentukan Y yang baru gitu. Jadi ibaratnya gini, persamaan regresi itu adalah merata-rata suatu hasil yang sifatnya itu berbeda. Jadi mereka itu sebenarnya melakukan iklan 20 kali hasilnya 60, melakukan iklan 34 kali hasilnya 72. Nah, kita itu sebenarnya melakukan rata-rata dari model tersebut untuk menentukan rata-rata yang paling optimal atau maksimal yang mendekati nilai realnya. Nah, dengan menggunakan X yang sesuai dengan survei yang tadi dari manajer penjualan tadi, persamaan regresi kita kan ini, Y sama dengan 40,082 ditambah 1,497. Itu tetap ditulis di sini. Di sini dikalikan dengan X yang lama 20 sama dengan 70,002. Kemudian untuk X yang kedua ya tinggal dikalikan 16, X yang ketiga dikalikan 34, X yang keempat dikalikan 23, dan seterusnya kita mendapatkan nilai-nilai prediksi seperti ini ya. Jadi ini semua ya, ini yang di sini sampai bawah ada ya, itu adalah nilai prediksi kita. Kenapa Pak disebut nilai prediksi? Karena kita mendapatkan nilai prediksi itu dari model yang kita buat, dari persamaan regresi yang telah kita buat sebelumnya tadi. Jadi 70,022 ini kita sebut sebagai nilai prediksi kita. Oke, ini adalah step yang kedua. Nah, dari step yang kedua ini kita dapat mendaftarnya. Jadi nilai prediksi ini, kalau tadi ada Y adalah nilai yang asli, kemudian nomor 2 nilai prediksi ini kita sebut sebagai Y prediksi gitu ya, karena ini merupakan Y yang dihasilkan dari suatu prediksi. Oke, kita buat lagi tabelnya. Sekarang tabel kita udah meningkat ya. Kalau tadi ada Y, ada X, ada XY, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, sekarang kita punya Y prediksi yang kita daftar dari nilai prediksi tadi. Kemudian kita tambahin 2 lagi di sini, ini dan ini adalah Y min Y prediksi kuadrat dan Y min Y rata-rata kuadrat.
Nah, didapatnya dari mana? Y min Y prediksi berarti 64 dikurangi 70,02 ketemunya 6, sekian gitu ya, 6, sekian. Kalau dia kuadratin dia ketemunya 36. 61 dikurangi 64,034 ketemunya 3, sekian gitu ya. Negatif ya, negatif 3, sekian. Tetapi kalau dikuadratin karena di sini fungsinya kuadrat, maka dia menjadi positif 9,205 dan seterusnya sampai ke bawah itu ya. Tinggal dikuadratin seperti biasa. Oke. Sekarang kita ketemu Y min Y prediksi dikuadratin, kita udah ketemu caranya. Habis itu kita menentukan Y min Y rata-rata. Nah, Y itu kan kita udah tahu di sini. Y rata-rata itu berapa toh? Berarti jumlahan dari Y kita bagi dengan frekuensinya. Jumlahan dari Y itu kan 608. Berarti rata-ratanya 608 dibagi 8 sama dengan 76. 76 itu sebagai rata-rata. Rumus kita Y min Y rata-rata berarti 64 kurangi 76 atau sama dengan 2 negatif 12. Dikuadratin berarti menjadi 144. Nomor 2, 61 dikurangi 76 sama dengan negatif 15 atau sama dengan ini dikuadratin menjadi 225 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kita udah ketemu nilai setiap dari Y prediksi, Y min Y prediksi dikuadratin, Y min Y rata-rata dikuadratin dari tabel ini. Ingat, kita buat tabel karena untuk memudahkan perhitungan. Kalau kita nggak buat tabelnya, pasti akan kesulitan untuk menghitungnya karena kita harus menghitungnya lagi di akhir gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di koefisien determinasi. Itu step nomor 3. Nah, step nomor 3 pun itu sebenarnya sama dengan step nomor 1. Kita hanya memasukin angkanya aja. Nah, koefisien determinasi ini ada 2. Yang pertama, koefisien determinasi biasa dan yang di-adjust atau disesuaikan. Koefisien determinasi simbolnya itu adalah R kuadrat. R kuadrat sama dengan sigma Y min Y. Ada copelnya ya di sini atau capel gitu ya, atau ada segitiganya. Berarti itu adalah Y prediksi ya. Kuadrat dibagi dengan sigma Y min Y bar, atau di atas ada stripnya ini, atau kita sebut sebagai Y rata-rata dikuadratin. Kita udah tahu 1 dikurangi Y min Y kuadrat disigmain, berarti ketemunya tadi yang Y min Y prediksi, berarti yang ini ya, jawabannya 227,497. Tinggal dimasukin di sini. Kemudian Y min Y rata-rata dikuadratin 886, ini didapat dari, nah ini hasilnya 886. Karena depan ada sigmanya, berarti kan penjumlahan yang ini kan sigma. Tinggal dimasukin di sini. Oke, dihitung biasa, berarti yang pembagian dihitung dulu, baru 1 dikurangi hasil pembagian. Jawabannya 0,743. Nah, yang kedua ada koefisien determinasi yang di-adjust, berarti R adjust gitu ya. R adjust itu rumusnya di sini adalah R kuadrat dikurangi P dikalikan dengan 1 min R kuadrat dibagi dengan N min P min 1. Nah, NP di sini ada R kuadrat. R kuadrat berarti kan kita udah punya. Ini sudah selesai. P-nya 1. Pak, P-nya kok 1? Ya. P itu adalah variabel bebas. Jadi variabel bebas itu kan tadi kalau Y itu sebagai variabel terikat A plus B X. Nah, ini kan variabel kita cuma 2, Y dan X, dimana A tadi koefisien, B tadi juga koefisien pengalinya si X-nya. Berarti variabel bebas kita adalah si X karena Y bergantung dari nilai yang ada di kanannya. Ketika nilai A dan B-nya berubah, Y pasti berubah. Jadi Y itu adalah variabel yang terikat dari nilai yang ada di kanan. Sehingga variabel bebas kita P itu cuma 1. Nah, kemudian 1 min R kuadrat berarti 1 dikurangi 0,743 biasa. Dibagi dengan N min P min 1. N ini adalah sama dengan sampel ya. N besar N kecil kita sebut sebagai sampel. P-nya tadi 1 dikurangi 1 ya kurangi 1. Dihitung biasa, pembagian dihitung dulu. Jadi 0,743 dikurangi hasil pembagiannya ketemunya 0,70. Oke, ini nomor 3. Sekarang kita masuk yang nomor 4. Kita cari kesalahan baku estimasinya berapa. Nah,
Kesalahan baku estimasi ini digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk, gitu ya. Simbolnya itu SE, di mana SE itu sama dengan sigma akar dari sigma Y min Y prediksi dikuadratin dibagi dengan N min K. N-nya tadi sampel 8, K-nya ini adalah jumlah variabel. Nah, jumlah variabelnya tadi kan Y sama dengan A plus B X, di mana A dan B adalah koefisien, berarti variabel kita ada Y dan X. Berarti jumlah variabel kita ada 2. Maka kita tinggal masukin aja sigma Y min Y prediksi dikuadratin kan ini udah ada di tabel. Ini kan di tabel tadi. Kemudian 8 min 2 itu sama dengan 6. Ya tinggal dihitung aja. Hasilnya 6,1576 pakai kalkulator aja. Jadi 227,467 dibagi 6 hasilnya berapa? Terus habis itu kalian akar seperti biasa gitu ya. Karena pakai kalkulator ya ini pasti sangat mudah untuk menghitungnya. Oke, kemudian selanjutnya kalau ini tadi kita masuk di step 3, berarti ini step 4. Sekarang kita masuk di step 5 ya. Step 5. Nah, ini kita akan mencari standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresinya tadi yang telah kita buat di atas. SB atau standar error koefisien regresi itu rumusnya itu SE dibagi dengan sigma X akar sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratin dibagi dengan N. Nah, SE itu kan udah kita dapat di atas SE, di mana tadi SE sama dengan 6,1576. Tinggal masukin di sini. Sigma X kuadrat 4902 ya kita udah dapat di tabel. 4902 itu kan yang mana tadi? Yang ini. 49 sigma X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat, sigmanya 49002. Tinggal masukin aja di sini. Kemudian sigma X dikuadratin itu 192 kuadrat dibagi dengan sampelnya N 8. Cara hitungnya yang di dalam sini kalian kerjain dulu. Habis itu kalian akarnya dikerjain, habis itu dibagi dari atasnya, membagi atasnya ketemunya 0,359. Ini tadi step yang kelima. Nah, step yang keenam ini agak sedikit berbeda karena kita melakukan uji. Di uji ini atau kita sebut sebagai uji F, itu kita akan membandingkan hasil perhitungan kita dengan sebuah tabel, di mana tabel itu sebenarnya adalah tabel distribusi kemungkinan yang akan dibuat berdasarkan perhitungan komputer. Jadi saya akan melakukan pencocokan tabel dengan komputer dari hasil perhitungan manual kita yang akan kita hitung di bawah ini. Nah, hasil dari perhitungan nanti akan kita bandingkan. Apabila nilainya itu lebih besar dari tabel, berarti keputusannya adalah nilai itu baik. Tetapi kalau apabila perhitungan kita itu nilainya di bawah tabel, berarti perhitungan kita itu bukan perhitungannya, tetapi model regresinya yang kurang baik berdasarkan data yang ada, gitu ya. Nah, di uji F ini digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi itu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Jadi, apakah benar nih, real nggak sebenarnya kayak gitu loh, uji F itu. Nah, di sini ada statement di mana HA0 dan HA. HA0 diterima jika F hitungnya kurang dari F tabel. HA diterima jika F hitungnya lebih besar dari tabel. Jadi HA0 itu adalah kondisi umumnya atau kondisi yang tidak sesuai prediksi, atau kondisi 0, kosong, dia nggak terjadi apa-apa. HA itu adalah kondisi statement kita yang bisa kita contohkan tadi, bahwa iklan mempengaruhi penjualan, kayak gitu. Itu HA-nya. HA0-nya berarti iklan ya nggak ada pengaruhnya terhadap penjualan, kosong, nggak ada artinya, kayak gitu. Nah, rumusnya di F itu sama dengan R kuadrat dibagi dengan K-1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi dengan N min K. Jadi ibaratnya ini pembaginya itu ada 3 ya. Jadi cross 3 gini ya. Yang sini R kuadrat, yang sini K-1, sini 1 min R kuadrat, sini N min K. Tetapi kalian ngerjainnya ya gini aja. Atas dikerjain dulu, bawah dikerjain dulu, habis itu dibagi atas dan bawah. Untuk R kuadrat udah kita hitung tadi 0,743. K-1, K-nya sama dengan 2. Karena jumlah variabelnya
Y dan X. 2 dikurangi 1, ya udah 2 min 1. 1 min R kuadrat 0,743. Ini udah ada datanya, N min K berarti 8 min 2. R itu sampelnya, K-nya itu adalah jumlah variabelnya. Tinggal kita hitung biasa, ketemunya 17,367. Nah, hasil dari 17,367 ini harus kita bandingkan dengan tabel. Sekarang akan saya buka tabel distribusi F ya. Tabel F. Nah, ini udah saya kasih keterangan di mana tabel F itu dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus kayak titik koordinat gitu ya, namanya tabel yang kolom dan baris dan kolomnya itu kita silangkan, kita pluskan akan ketemu titik tengahnya. Nah, untuk yang atas atau DF untuk pembilang N1 itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus K-1. Jadi di sini ya K-1, di mana K-1 itu berarti nilai K kita itu 2 karena variabel kita itu ada 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, untuk DF untuk penyebut N2-nya di sini adalah N min K atau 8 dikurangi 2 atau ketemunya 6. Nah, posisinya kan berarti 6 dan 1. Kalau kita crosskan berarti kan ketemunya di sini 5,99. Jadi menurut sampel tabel dan variabel kita harusnya F itu bernilai 5,99 distribusi normal F-nya. Namun perhitungan kita tadi kita mendapatkan sebuah nilai 17,367. Yang ini ya 17,367. Berarti dari perhitungan kita kalau dibandingkan dengan tabel, nilai F hitung kita itu lebih besar dari apa yang ada di tabel. Jadi dapat kita lihat dengan pasti kan nilai yang kita hitung itu lebih besar dari tabel. Berarti dari perhitungan kita, model regresi kita, maka dapat kita simpulin persamaan regresinya dinyatakan baik atau good of fit. Kesimpulannya kayak gitu. Jadi model yang telah kita buat di atas yang nomor 1 itu adalah model yang bagus karena dia melebihi dari tabel distribusi normal F yang harusnya cuma 5,99. Nah, sekarang kalau kita udah yakin nih, oh ternyata persamaan regresiku itu tadi baik. Oke, sekarang saya lanjutkan ke uji yang ketujuh, yaitu uji T. Di uji T itu sebenarnya sama kayak di uji F, kita menggunakan tabel lagi. Tetapi di uji T ini kita akan melihat apakah memang benar pengaruh dari periklanan atau promosi itu tadi dapat mempengaruhi peningkatan penjualan. Nah, rumusnya T itu sangat simpel. B dibagi dengan SB. Jadi BC dibagi dengan SB, atau ini 1,497 ini B yang kalian hitung di atas tadi dibagi dengan SB. SB itu yang sudah kalian hitung 0,359 itu, nah ini SB tadi 0,359. Jadi dari hasil hitungan-hitungan tadi itu tinggal dimasukin aja di sini dan di sini. Mereka tinggal dirasiokan atau dibagikan. Ketemunya 4,167. Hasilnya seperti itu. Lalu dengan nilai seperti ini diapain? Kita bandingkan lagi dengan tabel. Sebelum saya membuka tabel, saya kasih info. Tadi saya belum mendeklarasikan bahwa di persoalan ini saya membuat taraf nyata 0,05 atau taraf nyata 5%. Jadi standar kesalahan error saya cuma 5% dari kondisi realnya. Jadi 95% bisa dipastikan betul. Oke. Jadi taraf nyata saya 5% atau 0,05. Sekarang kita akan membandingkan 4,167 itu dengan tabel distribusi normal T. Nah, ini. Ingat, taraf nyata kita atau alfa saya tadi 0,05 atau sama dengan 5%. Jadi ini kan ada banyak angka nih di sini. Ada banyak angka persentase, khususnya yang paling atas ini, koma-koma ini. Nah, saya ambil yang 5%, berarti posisi saya ya di sini 0,05%. Itu sebagai penyebut saya. Untuk pembilang saya yang kiri, DF saya
itu rumusnya sama kayak tadi, N min K. N min K itu adalah 8 min 2 atau sama dengan 6. Posisinya di sini. Berarti kalau saya crosskan, nah ketemunya tetap aja dinilai 1,943,18. Ingat ya, 1,943. 1,943. Jadi karena nilai tabelnya tadi, nilai tabelnya T tabel itu 1,943. Karena T hitung kita adalah 4,167, artinya ini kan lebih besar. Yang kita hitung ternyata lebih besar dari apa yang ada di tabel. Berarti hipotesa kita atau prediksi kita bahwa promosi di HA tadi yang sudah saya jelaskan, HA0 dan HA, yang dimana HA-nya itu adalah promosi memang benar dapat menaikkan penjualan, itu diterima, berarti betul. Nah, namun ini juga akan berakibat berbeda kalau nilai T hitung kita itu kurang dari T tabel, berarti artinya ditolak. Itu ya, berarti kondisinya sebenarnya H0. Nah, itu juga tergantung data yang kalian surveikan. Nah, karena di sini hasil survei menunjukkan bahwa HA diterima, maka kesimpulannya ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Pastinya statement kita bernilai benar. Jadinya seperti itu. Oke. Kesimpulannya di sini terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Implikasinya harus gimana? Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualannya meningkat, seperti itu. Jadi analisa regresi ini dapat kita gunakan untuk menentukan sebuah nilai-nilai prediksi dari nilai-nilai yang sering muncul. Nah, rata-ratanya kita dapat menggunakan range yang ada di nilai prediksi yang nomor 2 tadi. Jadi ibaratnya kalau kalian ingin melakukan survei atau kalian ingin melakukan penjualan, misalkan kalian jualan boba gitu ya. Habis itu kalian pengen range harganya berapa toh untuk misalkan yang brown sugar boba gitu. Kalian survei aja. Kira-kira dengan orang jualan boba yang diiklanin dengan enggak, itu selisihnya penjualan itu seperti apa. Kemudian kalian bisa mensurvei khusus orang yang menggunakan iklan, misalkan kalian masuk di Tulungagung Foodies, Foodies Tulungagung ya. Kemudian ada masuk di IQ Kuliner Tulungagung, misalkan di Tulungagung Sparkling ada, itu kan berarti mereka melakukan sebuah periklanan. Nah, kalian survei nih di tempatnya. Oh, kalian lihat di depannya atau di sampingnya, ya jangan sampai ketahuan ya kalau melakukan survei. Oh, ternyata ada banyak orang beli ini ketika mereka habis melakukan periklanan. Setelah itu kalian melakukan sebuah strategi periklanan sesuai dengan hasil analisa kalian sendiri. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung di grup WA atau boleh secara pribadi WA kalau memang ada yang belum dipahami atau ditanyain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.